Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup. K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava.
Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari Bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari Bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip Bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar Bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran Bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga agar air tidak membeku. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti Bumi yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Bagaimana kalau kita kunjungi LHS 1140b yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya? Massa planet ini sekitar 5,6 kali massa Bumi. Para ilmuwan menduga planet ini berbatu dan kemungkinan memiliki atmosfer tebal yang sangat penting karena atmosfer bisa menangkap panas, menjaga temperatur tetap stabil, dan melindungi air agar tidak terlepas ke angkasa. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang tenang. Planet ini tidak terus-menerus dihujani suar yang berbahaya seperti planet lain. Beberapa penelitian bahkan menduga LHS 1140b mungkin adalah planet lautan yang memiliki banyak air. Jadi planet ini merupakan salah satu planet menarik yang ditemukan di lingkungan kita.
Dan terakhir, ada Gliese 12b, para astronom menyebutnya exovenus. Planet ini berada 40 tahun cahaya dari bumi, ia seukuran Venus dan mengorbit bintang Katai merah yang dingin. Planet ini hanya memerlukan kurang dari 13 hari untuk melakukan satu kali orbit. Suhu di planet ini sekitar 42 derajat Celcius, cukup hangat tapi masih oke untuk kehidupan. Yang membuat Gliese 12b sangat menarik adalah ia bisa membantu kita memahami bagaimana planet-planet seukuran bumi di sekeliling bintang-bintang dingin mempertahankan atmosfernya. Ini penting karena atmosfer krusial untuk keberadaan air berwujud cair dan melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya. Menurut sebagian peneliti, Gliese 12b merupakan salah satu peluang terbaik yang kita miliki untuk mengetahui apakah planet seperti ini tetap layak huni. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona layak huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah Katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang.
Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara Bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di Bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan nggak miring ya. Tapi nggak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, Bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat Bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh Bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di Bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari Bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya.
Pada bulan Februari 2025, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang bagian dalam planet kita. Selama ini kita mengira bahwa inti dalam bumi adalah bola yang padat dan stabil, tapi kenyataannya mungkin sangat berbeda dan sedikit mengkhawatirkan. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan permukaan inti mungkin sedang mengalami transformasi struktural saat ini. Para peneliti dari University of Southern California telah menganalisis data seismik selama puluhan tahun dan menemukan bahwa permukaan inti bagian dalam tampak berubah bentuk akibat pengaruh inti luar. Perubahan ini baru pertama kali diamati, tapi kemungkinan besar bisa menjelaskan keanehan rotasi inti dalam. Bahkan perubahan itu bisa jadi mempengaruhi durasi panjangnya hari di bumi. Inti bagian dalam planet kita yang terletak sekitar 5.000 km di bawah permukaan awalnya digambarkan sebagai bola besi dan nikel yang padat. Namun data baru menunjukkan lapisan luarnya mungkin lebih lunak dari yang diperkirakan. Penemuan ini didasarkan pada analisis gelombang seismik dari gempa bumi yang berulang kali terjadi di dekat Kepulauan Sandwich Selatan. Para peneliti menggunakan teknik resolusi yang disempurnakan untuk mempelajari sinyal seismik ini. Mereka mengamati anomali pada gelombang dan membuat kesimpulan yang tak terduga, pasti ada deformasi pada permukaan inti bagian dalam. Hal itu bisa disebabkan oleh interaksi turbulen dengan inti luar yang meleleh. Inti luar yang terdiri dari besi cair dan nikel memiliki peran yang sangat penting membantu menghasilkan medan magnet bumi. Sebelumnya kita tidak benar-benar memahami dampaknya pada inti dalam, tapi sekarang penelitian baru menunjukkan gerakan turbulen inti luar bisa mengganggu permukaan inti dalam. Hal itu bisa menyebabkan perubahan pada bentuknya. Gangguan ini juga bisa menjelaskan perlambatan rotasi inti bagian dalam secara bertahap. Para ilmuwan telah mengamatinya sejak tahun 2010. Di permukaan kita tidak terlalu memperhatikan perubahan ini, tapi perubahan itu bisa mempengaruhi rotasi bumi secara keseluruhan dan durasi panjangnya hari. Penelitian ini dapat membantu kita memahami lebih baik apa yang terjadi di dalam planet kita, bagaimana inti dalam dan inti luar berinteraksi, dan bagaimana hal itu mempengaruhi medan magnet dan pergerakan bumi. Tentu saja pengamatan langsung terhadap inti bumi tidak mungkin dilakukan, itulah sebabnya para ilmuwan menggunakan metode tidak langsung seperti analisis gelombang seismik. Metode ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan struktur dan komposisi inti bumi. Ketika melewati berbagai lapisan, gelombang-gelombang ini dibelokkan atau dihentikan. Hal ini bisa memberi kita petunjuk tentang sifat material yang dilewatinya. Ada juga eksperimen laboratorium, para peneliti mereproduksi tekanan dan suhu ekstrem dari inti dan mempelajari perilaku paduan besi nikel. Mereka menggunakan instrumen canggih seperti sel landasan berlian dan itu memungkinkan eksplorasi kondisi ekstrem ini. Lalu ada penelitian tentang meteorit. Sebagian meteorit berasal dari asteroid dengan inti logam seperti bumi. Komposisi kimianya terkadang memberikan petunjuk tentang unsur-unsur yang ada di kedalaman bumi. Para ilmuwan juga membuat model numerik dengan menggabungkan data seismik, eksperimental, dan geokimia. Mereka mensimulasikan dinamika internal inti. Tapi apa yang akan terjadi jika inti bumi tiba-tiba berhenti berputar sama sekali? Tidak jelas, tapi kita bisa membuat asumsi. Jika yang berhenti hanya inti bagian dalam yang padat, jawabannya adalah ya, tidak banyak. Bahkan jika bukan hanya memperlambat gerakannya, seperti yang terjadi saat ini, tapi berhenti sama sekali, dampak utamanya adalah pada kecepatan rotasi bumi. Hari-hari kita akan menjadi lebih panjang, dan seiring waktu, hal ini bisa melemahkan medan magnet planet yang akan menjadi kabar buruk, tapi tidak seburuk bencana yang akan terjadi jika inti luar berhenti berputar. Saat itulah keadaan akan menjadi sangat buruk. Tanpa rotasi inti luar, bumi akan kehilangan medan magnetnya. Dan hilangnya perisai pelindung ini akan memicu reaksi berantai yang dahsyat. Pertama, lempeng-lempeng tektonik akan mulai bertabrakan dengan cara yang kacau.
Bayangkan kalau kamu sedang berada di dalam bus dan pengemudi tiba-tiba menginjak rem dan kamu terbang menabrak penumpang lain atau lantai bus. Planet ini juga akan mengalami hal yang sama, tapi dengan lempeng tektonik. Tabrakan keras ini akan menyebabkan gempa bumi besar di sepanjang batas lempeng di seluruh dunia, mengguncang bangunan, jembatan, dan jalan raya. Sistem air, listrik, dan saluran telepon akan hancur dalam kekacauan tersebut. Tapi ini hanya akan menjadi permulaan. Tanpa medan magnet, radiasi kosmik akan mulai menghantam permukaan bumi. Partikel-partikel berenergi tinggi dari matahari akan berinteraksi dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer kita, merusak lapisan ozon. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak lagi radiasi yang mencapai permukaan bumi dan menyebabkan lebih banyak lagi kerusakan. Peralatan elektronik akan rusak, jaringan listrik akan runtuh, dan sistem komunikasi akan menjadi gelap. Namun efeknya tidak hanya terbatas pada manusia, semua bentuk kehidupan akan terancam. Banyak hewan seperti burung dan penyu yang bermigrasi bergantung pada medan magnet bumi untuk navigasi. Jika medan magnet itu hilang, mereka akan benar-benar tersesat, burung-burung akan kehilangan arah, dan penyu tidak akan bisa menemukan pantai tempat mereka bertelur. Untungnya kita tidak perlu khawatir dengan skenario apokaliptik ini dalam waktu dekat. Inti luar bumi sangat tidak mungkin berhenti berputar dalam hidup kita atau selamanya. Jadi untuk saat ini kita aman. Namun untuk benar-benar memahami bumi, kamu harus pergi ke kedalaman 6.437 km di bawah kaki kita. Bumi memiliki 4 lapisan utama, dari pusat hingga ke permukaan, inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Kecuali kerak, belum pernah ada yang menjelajahi lapisan yang lebih dalam secara langsung. Lapisan terdalam yang pernah dibor oleh manusia adalah lebih dari 12 km dan itu membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai. Di bagian paling tengah bumi terdapat inti dalam, sebuah bola logam padat dengan radius sekitar 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti dalam berada sekitar 6.437 hingga 5.180 km di bawah permukaan. Sebagian besar terbuat dari besi dan nikel, inti bagian dalamnya sangat padat. Inti ini berputar sedikit lebih lambat daripada bagian bumi lainnya dan sangat panas, mencapai suhu 5.426 derajat Celcius seperti permukaan matahari. Tekanan di sana sangat besar, lebih dari 3 juta kali lebih besar dari tekanan yang kita rasakan di permukaan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan mungkin ada inti yang lebih kecil dan lebih padat di dalam inti bagian dalam yang diperkirakan sebagian besar terbuat dari besi. Inti luarnya juga terbuat dari besi dan nikel, tapi dalam bentuk cair, letaknya sekitar 5.180 hingga 976 km di bawah permukaan. Panas di sini sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif unsur-unsur seperti uranium dan thorium yang menyebabkan cairan bergejolak dalam arus yang sangat besar. Gerakan ini menciptakan arus listrik yang menghasilkan medan magnet bumi. Menariknya, medan magnet bumi berbalik arah setiap 200.000 hingga 300.000 tahun dan para ilmuwan masih berusaha mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Mantel adalah lapisan bumi yang paling tebal, membentang hampir 3.000 km. Lapisan ini dimulai sekitar 30 km di bawah permukaan, terbuat dari besi, magnesium, dan silikon. Mantel ini rapat, panas, dan semi padat. Untuk membayangkannya, bayangin aja permen karamel. Seperti halnya inti luar, mantel juga bersirkulasi, tapi bergerak jauh lebih lambat. Lebih dekat ke tepi atas mantel, antara 100 hingga 200 km di bawah tanah, panasnya sangat kuat sehingga melelehkan batuan. Hal ini menciptakan lapisan batuan yang meleleh sebagian, yang disebut astenosfer. Para ahli geologi berpendapat, lapisan yang lembut, panas, dan licin inilah yang memungkinkan lempeng tektonik bumi bergerak dan bergeser. Sebagian berlian yang kita temukan di bumi berasal dari mantel. Sebagian besar berlian ini terbentuk pada kedalaman di atas 200 km. Tapi berlian super dalam yang lebih langka bisa terbentuk sedalam 700 km. Berlian ini dibawa ke permukaan oleh jenis batuan vulkanik tertentu yang disebut kimberlite.
Bagian terluar dari mantel lebih dingin dan lebih kaku, berperilaku lebih seperti kerak di atasnya. Keduanya, bagian paling atas mantel dan kerak ini disebut litosfer, adapun kerak bumi adalah lapisan terluar bumi, kedalamannya sekitar 40 km dan hanya membentuk 1% dari massa planet ini. Tapi kerak bumi menyimpan semua kehidupan yang ada di alam semesta. Pada tanggal 26 Januari tahun 1700, salah satu gempa bumi terbesar dalam sejarah terjadi di lepas pantai barat Amerika Serikat. Gempa tersebut berkekuatan 9 skala Richter yang menempatkannya dalam 10 besar gempa bumi terkuat yang pernah tercatat. Gempa bumi ini memicu tsunami besar dan mengubah garis pantai dari British Columbia bagian selatan hingga California Utara selamanya. Saat itu daerah tersebut belum terlalu padat penduduknya, namun berkat penelitian yang cerdas, para ilmuwan menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu dengan melihat catatan geologi kuno, lingkar pohon, dan bahkan beberapa sejarah dari Jepang. Pada hari yang sama saat terjadinya gempa bumi, tsunami besar juga menghantam pantai timur Jepang. Selama itu tidak ada yang menghubungkan keduanya. Tapi pada tahun 1980-an dan 90-an, para peneliti menyadari bahwa tsunami di Jepang disebabkan oleh gempa bumi di barat Laut Pasifik. Mereka juga dapat menentukan hari yang tepat, yaitu 26 Januari 1700. Mereka bahkan menemukan pohon-pohon tua di pesisir Washington yang telah mati sekitar musim dingin tahun 1700 yang sangat cocok dengan waktu terjadinya gempa. Gempa bumi tersebut berasal dari zona subduksi Cascadia, sebuah patahan di mana lempeng Juan de Fuca meluncur di bawah lempeng Amerika Utara. Patahan ini membentang sekitar 1126 km dari utara Pulau Vancouver di British Columbia hingga Cape Mendocino di California. Tekanan semakin lama semakin meningkat dari lempeng yang bergerak, dan pada akhirnya gempa bumi besar dan dahsyat akan melanda wilayah yang sama. Itu hanya masalah waktu. Dengan melihat catatan geologi, endapan tsunami di masa lalu, dan tanda-tanda perubahan permukaan tanah, para ilmuwan dapat mengetahui seberapa sering gempa bumi besar ini terjadi. Para perencana darurat telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa besar berikutnya dan sering menyebutnya sebagai gempa besar. Para ilmuwan percaya bahwa gempa bumi di zona subduksi Cascadia terjadi setiap 200 hingga 1000 tahun sekali. Dan karena gempa besar terakhir terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu, maka Pacific Northwest sudah pasti akan mengalami gempa besar berikutnya. Ketika terjadi, gempa bumi itu diperkirakan akan sebesar gempa bumi tahun 1700. Namun kali ini gempa tersebut akan berdampak pada sekitar 15 juta orang. Kerusakan yang ditimbulkan akan sangat parah. Bangunan akan runtuh, jalan dan landasan pacu akan retak, dan jembatan akan runtuh. Komunikasi keluar masuk daerah tersebut akan terputus. Tapi bagian terburuknya, gempa bumi itu akan memicu tsunami besar yang dapat menghantam sebagian pesisir Washington hanya dalam waktu 10 menit. Ini bukan masalah apa alasannya, tapi kapan zona subduksi Cascadia akan pecah. Ketika hal itu terjadi, itu akan menjadi bencana terburuk yang pernah dihadapi AS. Lebih buruk daripada badai Katrina atau Superstorm Sandy. Bencana ini akan berdampak pada area yang sangat luas, membentang dari British Columbia bagian selatan sampai ke Oregon dan California Utara. Itu berarti jutaan orang akan terkena dampaknya. Fairchild dianggap sebagai area pementasan cadangan untuk menangani dampak gempa bumi, dengan Bandara Internasional Grand County di Moses Lake sebagai area utama. Bagi mereka yang selamat dari gempa dan tsunami awal, dampak setelahnya bisa jadi sama buruknya. Gempa susulan akan terus terjadi dan transportasi akan berantakan. Jalan-jalan akan rusak atau sepenuhnya diblokir, bandara akan ditutup, dan sebagian besar rute utama seperti Interstate 5 akan mengalami kerusakan jembatan. Ini berarti pasokan makanan dan air akan terputus, dan akan sangat sulit bagi bantuan untuk masuk atau bagi orang-orang untuk menyelamatkan diri. Jaringan pipa gas kemungkinan besar juga akan rusak, dan untuk memulihkannya dapat memakan waktu mulai dari beberapa hari di pedalaman hingga berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan di sepanjang pantai. Pemadaman listrik akan meluas dalam jarak 160 km dari pantai di seluruh Pasifik Barat Laut, dan air bisa mati selama 3 hingga 7 bulan. Bahkan telekomunikasi akan terputus selama 2 hingga 3 bulan di seluruh Pasifik Barat Laut, Alaska, dan bahkan sebagian Asia Timur.
Kabar baiknya bagi Washington Timur adalah bahwa wilayah ini sebagian besar akan terhindar dari kemungkinan terburuk. Berkat penghalang alami antara sisi barat dan timur negara bagian ini, tsunami mungkin akan menghantam ngarai sungai Columbia, tapi energi itu akan cepat teredam karena adanya gundukan pasir di bawah sungai. Pegunungan Cascade akan menyerap sebagian besar dampak gempa, sehingga sisi timur tidak akan merasakannya dengan kuat. Dan karena Washington Timur tidak akan terkena dampak yang begitu besar, maka mereka bisa menangani dampak gempa. Itu berarti membantu Washington Barat menampung pengungsi dari daerah yang hancur dan mengirimkan pasokan ke tempat yang dibutuhkan. Para ilmuwan telah meneliti gempa bumi besar berkekuatan 8 sampai dengan 9 skala Richter lainnya, seperti yang terjadi di Chili pada tahun 1960, Alaska pada tahun 1964, Sumatera pada tahun 2004, dan Jepang pada tahun 2011. Gempa semacam ini dapat mengguncang tanah selama 6 hingga 10 menit, dan itu adalah waktu yang cukup lama. Gempa semacam itu sangat kuat karena terjadi dekat dengan permukaan bumi. Jadi bukan hanya guncangan yang cepat, ini adalah guncangan yang lama dan kuat yang dapat menyebabkan banyak kerusakan. Jika gempa bumi dan tsunami Cascadia terjadi besok, lebih dari 13.800 orang kemungkinan akan kehilangan nyawa dan sekitar 107.000 orang dapat terluka. Kerugian ekonomi di Washington, Oregon, dan California bisa mencapai 70 miliar dolar. Untuk memberikan gambaran, kita bisa membandingkan angka-angka ini dengan beberapa gempa bumi besar lainnya. Pada gempa bumi Chili tahun 1960, sekitar 1.650 orang kehilangan nyawa. Gempa bumi Alaska tahun 1964 mengakibatkan sekitar 104 nyawa melayang. Gempa bumi dan tsunami di Sumatera tahun 2004 merenggut nyawa sekitar 280.000 orang. Dan gempa bumi dan tsunami Jepang tahun 2011 menyebabkan lebih dari 20.000 orang tewas. Pihak berwenang tahu tentang bahaya patahan Cascadia, namun bahkan dengan semua perencanaan yang ada, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan dibutuhkan saat gempa besar terjadi. Tepat setelah gempa bumi dan tsunami, daerah-daerah di luar zona bencana langsung tidak akan dapat membantu banyak karena jalan dan bandara akan hancur dan sumber daya akan terbatas. Bagaimana kita bisa menghadapi bencana semacam ini dan dampaknya? Kita belum punya jawabannya. Saat ini mari kita fokus pada zona subduksi Cascadia. Ini adalah garis patahan besar yang membentang sekitar 1.000 km dari Pulau Vancouver ke Cape Mendocino di California, yang terletak sekitar 150 km di lepas pantai. Ini seperti satu lempeng tektonik yang perlahan-lahan meluncur di bawah lempeng tektonik lainnya. Ketika dekat dengan permukaan, sekitar 29 km atau kurang dari itu, lempeng-lempeng itu terjebak karena gesekan, seperti mendorong dua batu menjadi satu. Seiring waktu hal ini menciptakan banyak tekanan. Ketika tekanan akhirnya menjadi terlalu besar, lempeng-lempeng tersebut akan bergeser, menyebabkan gempa bumi besar. Ini disebut gempa bumi megatrust, dan gempa ini bisa sangat besar. Di bawah area tempat lempeng-lempeng tersebut terjebak, ada zona di mana lempeng-lempeng tersebut bergerak sangat lambat. Pergerakannya hanya beberapa inci setiap beberapa bulan. Pergerakan yang lambat ini membantu melepaskan sebagian tekanan, tapi juga membangun lebih banyak tekanan pada bagian patahan yang masih tertahan. Ini berarti bahwa seiring berjalannya waktu, hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya gempa bumi besar. Gempa bumi besar ini yang disebut gempa bumi zona subduksi besar dapat berkekuatan lebih dari 8,5 skala Richter. Gempa bumi megatrust adalah gempa bumi terbesar yang pernah terjadi. Gempa ini bisa mencapai magnitudo 9 yang sangat kuat. Sebagai gambaran, gempa berkekuatan 9 skala Richter melepaskan energi 1.000 kali lebih besar daripada 7 skala Richter dan 1.000.000 kali lebih besar daripada 5 skala Richter. Gempa bumi ini terjadi lebih besar daripada 5 di bagian patahan yang terkunci, yang berarti lempeng-lempeng bumi tidak dapat bergerak melewati satu sama lain. Ketika tekanan tersebut menjadi terlalu tinggi, patahan tersebut akhirnya pecah, melepaskan semua energi yang terkumpul dalam satu guncangan besar. Zona subduksi Cascadia sangat panjang. Itulah sebabnya jika patahan itu pecah sekaligus, itu akan menghasilkan gempa bumi yang sangat besar. Para ilmuwan telah mempelajari wilayah ini dan menemukan bahwa sekitar 29 km di bawah permukaan, patahannya benar-benar terkunci.
Lempeng-lempeng di sana tidak saling bergeser satu sama lain. Namun lebih dalam lagi, lempeng-lempeng itu mulai meluncur lebih mulus, sehingga menyebabkan lebih sedikit gesekan. Hal ini penting karena memberitahu kita seberapa besar tekanan yang terbentuk di zona terkunci tersebut dan bagaimana hal itu pada akhirnya dapat menyebabkan gempa bumi besar. Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini. Ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru? Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya.
Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba. Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya! Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui. Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya. Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang katai putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam. Pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama.
Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, kita bisa melihat ciri khas peristiwa tersebut. Seringkali peristiwa ini tampak seperti lubang hitam bermassa menengah yang menyantap bintang Katai Putih. Tapi seharusnya masih ada beberapa emisi radio yang berasal dari pancaran peristiwa gangguan pasang surut. Alasan mengapa belum ada yang terdeteksi adalah karena peristiwa tersebut kemungkinan diamati terlalu dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan hari bagi materi semburan untuk melambat dan mulai memancarkan sinyal radio. Jika pengamatan di masa depan bisa menangkap emisi radio, hal itu bisa membantu memecahkan misteri. Tapi, jika tidak ada sinyal, itu mungkin berarti ledakan sinar gamma yang sangat tidak biasa atau sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya.